Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Zaid Akbar kembali berjumpa Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 21 Januari 2025 dan juga melihat bagaimana situasi saat ini, kondisi cuaca di Provinsi Jambi yang berfluktuasi. Ini juga memungkinkan adanya potensi beberapa wilayah terkait dengan bencana hidrometeorologi dan juga bagaimana akhirnya penanganan-penanganan yang dilakukan. Dan memang ketika kita membahas tentang bagaimana perubahan pola cuaca, kemudian juga antisipasi yang mungkin akan dilakukan, ini sangat erat kaitannya dengan beberapa unsur. Nah, pada hari ini kita akan membahas dan berdiskusi seperti apa sebenarnya potensi ataupun juga waspada bencana hidrometeorologi serta penanganan tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan. Baik dari Badan BMKG seperti itu yang untuk memberikan informasi, kemudian Badan Penanggulangan Bencana untuk bersama mencegah potensi-potensi yang mungkin akan merugikan bagi masyarakat. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni waspada bencana hidrometeorologi dan penanganannya, saya sudah bersama dengan dua narasumber pada hari ini yang sangat erat kaitannya dengan topik ataupun juga tema kita terkait dengan antisipasi bencana hidrometeorologi yang ada di Provinsi Jambi. Dan saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Ini ada Bapak Mustarim Afandi selaku Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Akbar. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih biasanya Pak Kadis nih bakalan banyak ya Pak ya, posisi dengan hujan, kemudian juga laporan-laporan masyarakat yang harus membagi badan 24 jam. Siap. Benar ya Pak ya? Baik, nanti kita akan berbincang dengan Pak Kadis seperti apa sebenarnya posisi dan juga apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan sejauh ini. Dan menemani Pak Kadis di sore hari ini juga terkait dengan penyediaan data, kemudian juga dari data inilah nantinya akan direspon oleh beberapa unsur terkait. Ini ada dari Kasih Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi, ada Mbak Nabila. Selamat sore Mbak Nabila. Selamat sore Mas Akbar. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi nanti kita melihat ya Mbak, bagaimana sebenarnya penyajian data yang diberikan oleh BMKG sesuai untuk tindak lanjut baik beberapa wilayah. Karena tadi ketika off the record kita berbincang, ada beberapa wilayah memang konturnya berbeda seperti itu ya Pak ya. Nah, dan ini juga yang akhirnya menjadi hal-hal yang harusnya juga diantisipasi nantinya oleh seluruh masyarakat ataupun juga para penduduk yang ada di Provinsi Jambi. Dan yang sudah bergabung juga bersama kami ini tidak hanya melalui via langsung ya, ini juga ada via virtual atau melalui jejaring Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu nih ada dua narasumber kita juga yang langsung juga erat kaitannya dengan bencana hidrometeorologi dan juga antisipasinya seperti apa. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Evan Drianto selaku Kalak BPBD Kota Sungai Penuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Pak. Nanti kita akan berbincang seperti apa kondisi yang ada di sana ya Bapak ya. Oke, siap Pak. Baik siap. ya, dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan berbincang dengan narasumber kita pada sore hari ini, langsung saja di 0741666385 atau di 081174333133. Nah, ketika kita membahas tentang potensi bencana hidrometeorologi dan juga antisipasinya Mbak, kita mungkin ingin tahu terlebih dahulu seperti apa sebenarnya gambaran dari data BMKG sejauh ini terkait dengan potensi hidrometeorologi baik dari bulan Desember sampai dengan nanti prediksi ke depan seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami informasikan bahwa Provinsi Jambi sekarang sedang dalam musim hujan. Jadi di Januari ini menjadi puncak musim hujan untuk di Provinsi Jambi. Puncaknya itu dari mulai bulan Desember ya, Desember Januari menjadi puncak musim hujan. Sehingga di beberapa hari belakangan ini ada terjadi beberapa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga banjir rob di wilayah pesisir timur Jambi. Untuk kedepannya musim hujan ini masih kami perakirakan berlangsung hingga April 2025 dan nanti di Februari ini akan kami perakirakan bahwa intensitasnya akan sedikit menurun dibandingkan bulan Januari ini. Baik, berarti untuk puncak musim hujan ini sendiri memang terjadi di bulan Januari atau seperti apa Mbak? Iya, memang diperkirakan puncak musim hujan di tahun ini terjadi di November, Desember, dan Januari ini. Baik, berarti memang akan terus dipantau seperti itu ya Betul. Mbak ya, untuk seperti apa nanti potensi cuaca dan lain-lain. Nah, kita melihat nih Pak Kadis, kalau misalnya terkait dengan data dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nabila, memang ada potensi dan lain-lain. Nah, sejauh ini seperti apa sebenarnya kalau terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi di Kota Jambi dan juga apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Terima kasih Bung Akbar. Kalau kita berkaca kepada tahun 2024 yang lalu, memang Kota Jambi belum mencapai titik siaga 1, belum ada dikeluarkan surat pernyataan dari kepala daerah bahwasanya Kota Jambi siaga 1. Namun sudah mencapai siaga 2.
dari beberapa wilayah di Kota Jambi. Kota Jambi ini adalah tempat hulunya dari Sungai Batanghari, di mana di tahun 2024 yang lalu mulai dari Danau Kerinci sampai ke Batang Tebo, ya, Batang Tembesi, dan dari Darmasraya ke Sungai Tembesi, Sungai Duren, dan sampai ke Sungai Batanghari. Itu adalah luapannya terakhirnya ke ke Kota Jambi. Nah, pada saat itu kalau kita lihat di kondisi tahun 2024 yang lalu terjadi air pasang di pantai barat, yaitu di Tungkal, sehingga air yang mengalir dari Sungai Batanghari itu terhambat. Itulah akhirnya debit air di Sungai Batanghari itu semakin meluap, sehingga beberapa kecamatan, yaitu 8 kecamatan dan kelurahan juga yang ada di Kota Jambi, masyarakat terendam. Nah, kita juga sudah mengantisipasi sebelumnya itu melakukan apel siaga terhadap kondisi bencana banjir, dan juga stok kebutuhan sembako, dan juga mengajak partisipasi dari CSR yang ada di Kota Jambi. Berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 8 tahun 2019 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana yang ada di Kota Jambi, di mana ada Incident Command Center. Incident Command Center ini adalah tim yang menangani baik itu bencana alam banjir maupun bencana yang lainnya. Namun Damkar adalah sebagai sekretariatnya, karena kita belum memiliki badan penanggulangan bencana kebakaran. Ya, insya Allah, alhamdulillah sudah diajukan ke BNPB dan sudah mendapatkan persetujuan. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini atau 2026 nanti sudah berdiri BPPD yang ada di Kota Jambi. Baik. Berarti untuk saat ini memang BPPD di Kota Jambi masih bergantung di Damkar, seperti itu ya, Pak? Sementara. Untuk sementara waktu. Baik. Ini menarik sekali pembahasan kita, tidak hanya bertiga pada hari ini, dari Pak Kadis, kemudian juga Pak Kalak, dan juga Mbak Nabila selaku kasih dari data dan juga informasi. Ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita dari Kalak BPBD Tanjung Jabung Barat. Ini ada Bapak Dr. Andus Zulfikri MAP. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas. Ya. Baik, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, salam tangguh. Baik, salam tangguh. Pak, kita melihat bagaimana kondisi dari perubahan cuaca dan juga lain-lain. Kita melihat bahwasannya kondisi saat ini Tanjung Jabung Barat ini ada dua fenomena alam. Di sisi lain memang banjirop dan kemudian juga intensitas hujan. Ini seperti apa, Pak? Ya, untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri memang potensi ancaman bencana ya. Di samping banjirop juga banjir luapan sungai. Nah, untuk banjirop ini memang fenomena tiap tahun. Jadi setiap tahun itu air laut pasang maka akan naik ke permukaan, dan ini juga merendam beberapa fasilitas umum dan pemukiman warga. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini tidak sampai ke pemukiman warga, hanya fasilitas umum. Kemudian untuk banjir luapan sungai, kebetulan untuk das di Tanjung Jabung Barat ini kan daerah aliran Sungai Pengabuan, beda dengan das Batanghari. Nah, das Pengabuan inilah yang kemarin barusan viral terkait dengan kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan lintas timur Sumatera yang menghubungkan Jambi Riau maupun dari Riau ke Jambi. Nah, ini luapan sungai ini merendam hampir 383 kk di wilayah Kecamatan Merlung khususnya. Dan di atas jembatan yang lintas timur ini air sampai naik ke jalan lintas sehingga menimbulkan kemacetan. Demikian untuk sementara dari Tanjung Jabung Barat, Mas. Baik, berarti untuk saat ini memang ada potensi banjir yang cukup tinggi juga di beberapa wilayah, terkhususnya di Das Pengabuan ya Pak, ini terkait dengan luapan sungai. Nah, kita akan ke Kalak BPBD Sungai Penuh, Bapak Evan. Pak Evan, ini kan juga menjadi catatan untuk tahun lalu bahwasanya memang ada kondisi di mana potensi banjir yang cukup besar, kemudian juga terjadi bencana hidrometeorologi di Kota Sungai Penuh. Nah, untuk tahun ini seperti apa, Pak? Ya, sedikit dari Kota Sungai Penuh, Pak. Memang di akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 terjadi banjir di Kota Sungai Penuh yang melanda hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kemudian untuk tahun 2025 potensi bencana hidrometeorologi yang ada di Kota Sungai Penuh itu banjir dengan tanah longsor. Sedangkan untuk banjir itu akan diprediksi
berdampak di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Amparawang, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kota Baru. Itu karena kecamatan-kecamatan tersebut berada di bataran Sungai Batang Merau. Nah, itu. Jadi kemudian dampak dari meteorologi yang kedua yaitu tanah longsor, itu kami perkirakan akan terjadi di Kecamatan Pondok Tinggi, Pesisir Bukit, dan Kecamatan Sungai Bungkal. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan dari BPBD Kota Sungai Penuh tentunya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat, kemudian juga melakukan mitigasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan cara-cara penanganan daripada bencana banjir dan tanah longsor. Begitu, Pak. Baik, dan untuk saat ini memang data yang ada, apakah sudah ada beberapa wilayah yang direndam banjir di sana atau seperti apa, Pak? Baik, Pak. Kalau sampai saat hari ini, Pak, per tanggal 21 Januari 2025, alhamdulillah Kota Sungai Penuh walaupun masih diguyur hujan, dan saat ini masih hujan, tapi alhamdulillah untuk sementara waktu Kota Sungai Penuh dalam keadaan dan situasi aman, dan aliran sungai Batang Merau, Batang Sangir, dan Sungai Terung itu dalam keadaan normal, Pak. Baik Pak, berarti untuk sejauh ini kondisi cuaca ataupun juga bencana hidrometeorologi di Kota Sungai Penuh tidak seperti pada tahun lalunya dan bahkan memang masih belum ditemukan seperti itu ya Pak ya. Nah kita ke Mbak Nabila nih sebagai penyedia data juga. Ketika kita melihat potensi wilayah seperti itu, ada wilayah Provinsi Jambi ini kan dibagi dia di 3 titik seperti itu. Ada dataran cukup tinggi di bagian barat, kemudian tengah, kemudian hilir. Ini seperti apa sebenarnya intensitasnya, kemudian juga potensi-potensi yang bisa muncul terkait dengan bencana hidrometeorologi Mbak? Iya. Baik, untuk potensi hujannya sendiri sebenarnya seluruh Provinsi Jambi memiliki potensi yang sama, namun dampaknya akan berbeda sesuai dengan topografi wilayahnya. Jadi kalau memang untuk wilayah Provinsi Jambi bagian barat, memang berpotensi terjadi banjir yang dapat menyebabkan longsor seperti di Kabupaten Kerinci dan juga Sungai Penuh, yang mana di bulan Januari ini juga intensitas hujan yang didapatkan di wilayah tersebut juga cukup intens. Kemudian untuk di wilayah Provinsi Jambi bagian timur seperti Muaro Jambi, Kota Jambi juga, dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun Tanjung Jabung Barat. Untuk 2 kabupaten di wilayah pesisir memang sudah terjadi banjirop juga beberapa hari lalu. Kemudian masih kami prediksi akan berpotensi terjadi lagi karena di dasarian 3 ini dari grafik pasang surut yang kita punya itu di tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Januari potensi pasangnya masih cukup tinggi di atas 3,8 meter. Jadi kalau dari model kami di atas 3,8 meter itu kami selalu memberikan peringatan dini khususnya di wilayah Provinsi Jambi di bagian timur. Gitu. Baik, berarti kalau misalnya sudah ada indikasi-indikasi tertentu akan langsung dilaporkan ke surat terakhir atau bagaimana prosesnya Mbak? Betul, kita menyediakan data setiap hari baik itu perakiraan cuaca maupun tinggi gelombang. Dan jika terjadi kejadian bencana hidrometeorologi, kita langsung melakukan respon cepat juga. Kita laporkan kepada BMKG Pusat dan langsung kita langsung kita buatkan analisanya begitu. Baik, berarti itu salah satu yang dilakukan juga ya Mbak ya. Nanti kita akan perdalam lagi. Kita ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, untuk melihat bagaimana potensi memang dibandingkan tahun lalu untuk di Kota Jambi masih jauh dari kategori indikasi dan lain-lain. Ini untuk tinggi muka air di Sungai Batanghari seperti apa dan kabarnya ada beberapa wilayah yang kemarin sempat juga dilanda banjir ini seperti apa Pak? Baik Bung Akbar, untuk Dinas Pemadam Kebakaran kita juga ada pos di Jambi Timur. Kami selalu menugaskan dalam kondisi sekarang ini setiap pukul 8 pagi dan pukul 15 sore untuk memantau perkembangan debit air Sungai Batanghari, yaitu di alat pengukur ketinggian Sungai Batanghari di Ancol, di mana pada pukul 8 pagi tadi itu kondisi air 1240 meter. Jadi kalau untuk dari sesuai dengan peraturan wali kota nomor 8 tahun 2019 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana, di sana sudah diatur ketinggian air siaga 1, siaga 4, siaga 3, siaga 2, siaga 1 dan bahaya. Nah, kondisi sekarang kalau kita lihat untuk siaga 3 itu kondisi sudah mencapai 1350. Nah, sekarang kita masih 1240. Kalau sudah mencapai 13 itu kita harus waspada. 13.50 sudah memasuki siaga 4, 3.14 itu sudah memasuki siaga 2.
14.50 udah memasuki siaga 1 dan bahaya itu sudah mencapai 15. Nah, kondisi ini setiap hari juga kita harus selalu pantau. Nah, termasuk juga kalau sudah mencapai siaga 3 saja kita sudah melihat tinggi permukaan air yang masuk ke rumah warga masyarakat. Apabila rumah warga masyarakat itu sudah terendam kurang lebih 6 jam lebih dan paling tidak memasuki kurang lebih 2 cm baik di dapur sehingga tidak ada aktivitas, tidak bisa aktivitas, maka standarnya harus diberikan bantuan untuk bencana untuk yang rumah yang terendam tersebut. Baik. Nah, itu jangka waktunya juga diberikan juga sesuai dengan prosedur itu paling lama sesuai dengan sosial itu biasanya untuk mencukupi kebutuhan selama 1 minggu. Baik. Dan kondisi untuk bencana yang ada di Kota Jambi dengan debit air sekarang hujan yang mungkin intensitas yang kurang lebih mungkin 4 jam yang deras, biasanya itu terjadi di sungai-sungai atau drainase yang cukup tidak menampung daya menampung sungai air seperti di Sungai Tembuku, di Kenali, Besar dan beberapa sungai lainnya. Dan memang ada beberapa perumahan yang memang dilewati yang dataran rendah, sehingga memang pemerintah Kota Jambi juga sudah mengantisipasi sekarang ini memberi lahan untuk membangun juga kolam retensi di daerah-daerah yang memang berisiko tinggi untuk terjadi banjir. Baik. Yang kedua juga melakukan normalisasi drainase. Baik. Dan juga melakukan pembersihan drainase. Dan salah satu juga yang penyebab juga itu masyarakat sekarang, budaya masyarakat masih membuang sampah itu sembarangan. Dan itu sering terjadi, kita lihat mungkin hampir setiap hari di pintu air itu sampah selalu menumpuk, dan itu juga menjadi kendala dari BWS untuk mengangkat sampah hampir kurang lebih tonase kalau setiap hari itu di pintu air, baik itu di pintu air di Angsoduo, Orang Kayu Hitam, baik itu di Tembeku, Sijinjang, dan di beberapa pintu air. Baik, ini yang menjadi penyebab juga salah satunya akhirnya banjir ataupun juga luapan dari sungai-sungai kecil yang ada di Kota Jambi masuk ke dalam wilayah pemukiman masyarakat karena memang perilaku dari membuang sampah. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa dan juga saudara, tapi nanti akan kita bahas lagi bagaimana proses dari pemetaan yang sudah dilakukan oleh BPBD dari masing-masing kabupaten seperti Tanjung Barat dan juga Kota Sungai Penuh maksud kami, dan juga nanti wilayah Kota Jambi, dan bagaimana BMKG juga membantu dalam pemetaan tersebut. Usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana bencana hidrometeorologi, kewaspadaan dan juga penanganannya. Dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana memang situasi dari masing-masing daerah, dari Kota Sungai Penuh, kemudian juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan juga tadi di Kota Jambi dan BMKG. Nah, kita akan ke Tanjung Jabung Barat ini. Pak Zulfikri, bagaimana sebenarnya pemetaan yang sudah dilakukan sejauh ini Pak Zulfikri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pak? Ya, terkait dengan pemetaan ini kita sudah mendapatkan bantuan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana ini memang sudah memetakan beberapa kecamatan yang potensi ancaman bencananya sesuai dengan karakteristik dari wilayah kecamatan masing-masing, seperti wilayah kecamatan Merlung, kemudian Renamendalu, Marapapalik, kemudian Tungkar Ulu, serta Batang Asam. Ini memang dalam pemetaannya sudah terdapat potensi ancaman bencana banjir, di mana banjir ini sepanjang daerah aliran Sungai Pengabuan, di mana dalam das Pengabuan ini melewati beberapa kecamatan yang saya sebutkan tadi. Nah, artinya ketika banjir atau cuaca hujan, curah hujan tinggi, kemudian luapan sungai, di mana sungai itu sendiri sudah terjadi pendangkalan. Artinya dengan terjadi pendangkalan ini mudah sekali air meluap dapat menggenangi pemukiman warga di beberapa kecamatan yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian dari pemetaan itu juga ada potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang sudah dipetakan, hanya yang ini yang memudahkan kita untuk melakukan antisipasi dan koordinasi dengan
berbagai institusi. Jadi institusi ini baik itu institusi OPD terkait pemerintah daerah maupun dengan institusi TNI dan Polri. Juga kita dalam kegiatan tanggap darurat bencana ini melibatkan balai wilayah prasarana. Jadi ini kita selalu koordinasi dengan balai sarana prasarana yang ada di Jambi yang merupakan Kementerian PU pusat. Nah ini kita selalu di backup, baik itu tenda darurat maupun peralatan air minum ketika terjadi bencana. Nah hasil pemetaan inilah yang memudahkan kita dalam koordinasi upaya-upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabal. Jadi kan Mas. Baik, berarti untuk saat ini memang sudah dilakukan pemetaan yang cukup signifikan karena memang mengingat potensi-potensi ini akan terus hadir. Seperti itu ya Pak ya, dengan beberapa kementerian, salah satunya BWS juga ya Pak ya? Iya, Wilayah Sumatera maupun Balai Wilayah Sarana Prasarana. Baik, kita ke kita ke Kota Sungai Penuh, Pak Kalak, Pak Evan. Bagaimana Pak Evan, kalau untuk pemetaan sendiri di Kota Sungai Penuh, memang tadi sudah disampaikan sedikit bahwasanya memang ada beberapa wilayah yang cukup rawan karena mengingat tahun lalu sempat terjadi. Nah, untuk tahun ini seperti apa? Persiapan Satprasnya bagaimana Pak? Oke Pak, untuk pemetaan daripada daerah banjir di Kota Sungai Penuh seperti biasa dan kemudian mengacu pada pengalaman di awal tahun 2024 ini kemarin, dan tiga kecamatan, khususnya Kecamatan Hambarawang, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kota Baru, itu merupakan kecamatan-kecamatan yang berada yang terdekat dengan Sungai Batang Merau, merupakan sumber utama daripada penyebab banjir di Kota Sungai Penuh adalah di Sungai Batang Merau. Faktornya adalah salah satunya karena pendangkalan di Sungai Batang Merau. Kemudian ada juga Sungai Batang Sangir di putaran Kecamatan Tanah Kampung, dan Sungai Terun juga di Kecamatan Tanah Kampung. Dan kami dari BPBD Sungai Penuh telah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan banjir di antara khususnya 3 kecamatan tersebut. Dan juga kami juga melakukan pemetaan untuk bencana tanah longsor. Ini berada di 3 kecamatan Tanah Tinggi, Pesisir Bukit, dan Sungai Bugal. Adapun untuk kesiapan daripada kami BPBD Kota Sungai Penuh dalam menghadapi hidrometeorologi ini, ancaman hidrometeorologi ini, banjir dan tanah longsor, kami tetap melakukan berkoordinasi dengan SKPD terkait, PUPR, DLH, Dinas Sosial dan Kesehatan. Selalu kami update dan kami berkoordinasi. Dan juga dalam hal ini kami dari tim TRC selalu berkoordinasi juga TRC BPBD, TRC PUPR, yaitu TRC Sungai, TRC Drainase, kemudian ada juga TRC dari DLH, TRC Sampah. Kami selalu berkoordinasi. Jadi pas ini setiap ada gerakan-gerakan atau akan menimbulkan banjir, kami selalu berkoordinasi dan kami langsung turun ke lapangan. Kemudian dari BPBD Kota Sungai Penuh sendiri, nah perlu juga kami sampaikan bahwa untuk peralatan, alhamdulillah di banjir tahun kemarin kami juga mendapat bantuan dari BNPB pusat, perahu dan pelampung dan juga mesin. Kemudian juga kami menyiagakan peralatan-peralatan alat berat untuk mengantisipasi daripada menumpuknya sampah-sampah di bantaran sungai Batang Merau, Batang Sangir, dan Sungai Terun. Demikian Pak. Baik Pak, jadi memang kondisi saat ini memang sudah sangat-sangat diantisipasi dengan baik seperti itu ya Pak ya. Untuk Satprasnya juga sudah sangat-sangat mendukung. Nanti kita akan coba perdalam lagi. Kita ke Mbak Nabila. Mbak, ini tadi kita sama-sama mendengarkan memang potensi cuaca kemudian perubahan ini akan terus terjadi. Sebenarnya apa yang mempengaruhi perubahan iklim yang cukup signifikan di Provinsi Jambi? Kemudian untuk di wilayah-wilayah pesisir bagaimana nih masyarakat harusnya mengantisipasi? Mungkin ada indikasi-indikasi tertentu yang sudah harus diwaspadi sejak dini, Mbak. Baik. Cuaca itu yang mempengaruhinya banyak ya Mas ya. Nah untuk di dasarian 2 Januari ini memang seluruh hal yang mempengaruhi terbentuknya awan hujan itu semuanya aktif, mulai dari faktor global, regional maupun lokal. Jadi kita kalau orang biasanya tahu dengan El Nino yang menyebabkan Indonesia kering, nah di tahun ini Indonesia mengalami La Nina sehingga memang curah hujannya menjadi lebih banyak lagi atau bisa mendapatkan curah hujan yang durasinya akan lebih lama begitu. Kemudian ada juga
belokan angin. Jadi belokan angin atau konvergensi dari istilah meteorologinya itu gampangnya kayak mobil masuk tol gitu. Kan rame tuh, mobilnya banyak masuk tol ngantri. Nah, itu ceritanya tuh di atmosfer begitu. Jadi uap airnya banyak bertemu dan itu menyebabkan terbentuknya awan hujan dan itu hampir di seluruh Sumatera maupun di ekuator di Jawa juga banyak mendapatkan hujan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau untuk di pesisir timur, Mas ya, jadi memang ada warning dari BMKG pusat juga bahwa memang di hampir seluruh wilayah laut di Indonesia akan mendapatkan gelombang yang cukup tinggi. Tadi juga ada narasi bahwa agar berhati-hati khususnya bagi kalau di kita paling kapal nelayan dan tongkang ya kalau di timur. Jadi kalau kami memberikan tinggi gelombang yang dengan kategori, kita kan kategorinya ada tenang, rendah, sampai sedang dan juga tinggi. Nah biasanya itu cuma tenang sampai rendah aja nih, tapi di beberapa hari ini ada yang kategori sedang. Jadi kategori sedang itu di atas 2,5 dan itu akan membahayakan bagi pelayaran baik itu kapal nelayan dan juga kapal tongkang begitu. Jadi kalau untuk di bawah 1,25 itu masih dikategorikan aman, tapi kalau sudah di atas 1,25 itu para nelayan agar berhati-hati. Baik, berarti memang untuk perubahan gelombang yang cukup tinggi ini memang masih terjadi untuk beberapa hari ke depan ya, Kak. Betul. Jadi memang harus terus dipantau juga informasi dari BMKG Ya, dan betul perubahan-perubahan seperti itu. Baik. Nah, kita ke Pak Kadis nih, Pak Kadis. Ini menarik juga nih Pak Kadis, tapi seperti ada penelpon dulu Pak Kadis. Kita angkat dulu ya Pak Kadis ya. Baik, kita akan angkat dulu penelpon kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Ya. Halo. Halo, Selamat sore. sore juga Bung Azid Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi di Telanai. Ya betul. Baik, Terima kasih silakan, Pak atas Yudi. waktunya Bung Azid Akbar ya. Pertama saya sapa dulu Bapak-bapak, Ibu narasumber baik di studio TVRI maupun melalui media Zoom meeting. Yang saya hormati, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat karena waktu. Jadi memang tadi sudah dijelaskan dari badan yang terpercaya ya, bahwa hidrometeorologi basah ini cukup ekstrim ya. Mungkin menurut saya selamanya tidak akan mungkin ya kembali lagi ke biasa. Ya tentu ditanya dengan curah hujan yang cukup tinggi terus menerus. Itu datanya dari BMKG jelas sudah. Justru itu sungai terpanjang di Sumatera ini ya tentunya mempunyai 17 anak sungai. Baik. Besar dari mulai sungai Batang Merau itu sampai ke sungai Hitam, Tanja Timur. Sungai Batang Hari, sungai Batang Merangin, Batebo dan sebagainya 17 itu. 17. Jadi banyak kita kaya dengan sungai. Maka tidak aneh kalau kita ini banjir. Nah, kembali kepada persoalan air sungai ini yang melimpah. Ini kan di 2024 kemarin itu 2 kali terjadi banjir besar luar biasa di Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh. Ya tentu problemnya adalah meluapnya Sungai Batang Merau berikut 13 anak sungai. Ini kan persoalan yang di hulu sana. Baik, Pak Yudi. Jadi tidak bisa dibicarakan lagi. Harga mati adalah melakukan normalisasi Sungai Batang Merau itu dengan 13 anak sungai ya di Kerinci itu. Nah, pejabat bupati kembali sudah berjanji bekerjasama dengan Balai Sungai, Bapak pejabat Asraf SPTMSI. Itu untuk menormalisasi sungai itu. Bahkan Bapak Gubernur sudah membantu infrastruktur yang rusak, jembatan dan sebagainya. Itu bukan solusi. Yang solusi adalah menormalisasikannya. Baik. Sampai hari ini, bohong berarti kan? Baik. Nggak ada. Nanti 2005, ekstrim lagi. Mungkin lebih parah lagi, ekonomi akan terganggu, segala macam. Untuk MBG nanti susah itu, karena semua rantai pasok hancur banjir itu. Yang kedua, ya gubernur sudah membantu, tapi tidak menormalisasi sungai dan 13 anak sungai. Berikut masyarakat. Banyak tinggal di daerah aliran sungai, termasuk di Jambi, di kota Jambi. Pemerintah tidak mampu, bahkan bertambah terus. Bahkan ada anggota BPBD, pegawai BPBD, tinggal di daerah DAS, daerah aliran sungai, di Kerinci itu.
Bayangkan, tidak memberikan contoh. Nah, upaya pemerintah kalau terus bertambah orang-orang yang berada di bibir sungai, di mana saja di 11 kabupaten itu, pemerintah bertambah terus, apalagi Deleko itu. Baik. Ya kan, entah izin tandanya. Jadi artinya pemerintah tidak hadir. Artinya nanti kalau ada banjir kita membantu orang tidak benar, melanggar aturan, baik dari lingkungan hidup, undang-undang maupun DAS. Baik. DAS ini kan ketentuannya Baik, Pak Yudi. 1,5 itu buffer zone, baru dia boleh membangun rumah. Jadi pemerintah tidak hadir menurut saya. Nah, di Kota Jambi, menurut saya ini sudah ada gejala-gejala banjir seperti kemarin di kecamatan di Palmerah. Baik. Ya. Baik, Pak Yudi. Baik, Pak Yudi, di Telanai kita sudah mendapatkan apa saja yang Pak Yudi ingin disampaikan, dan salah satunya adalah memang terkait dengan normalisasi. Tapi kita akan tahan dulu ya, Pak Yudi di Telanai, dan juga nanti kita akan kembali lagi pemirsa dan juga saudara terkait dengan bagaimana sebenarnya langkah-langkah strategi lebih lanjut. Karena memang terkait dengan bencana ini bukan sesuatu yang baru, tapi mitigasi dan langkah strateginya apa saja nih, nanti akan disiapkan dari masing-masing OPD dan juga wilayah. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan waspada terkait dengan hidrometeorologi dan juga penanganannya seperti apa. Dan tadi kita sudah mendengar penelpon kita, ini mungkin apa yang direspon juga Pak Kadis. Kemudian ini juga menarik nih, biasanya damkar ini tidak hanya damkar tapi juga penyelamatan. Ketika cuaca ataupun curah hujan tinggi, ini beberapa kondisi memungkinkan hewan-hewan tertentu berlari ke rumah warga. Ini seperti apa nih Pak? Boleh ceritakan Pak Kadis? Terima kasih Bung Akbar. Untuk di tahun 2024 kita sudah mengevakuasi hewan liar khususnya ular itu 276 laporan yang sudah kita evakuasi. Di tahun 2025 ini per tanggal 21 Januari sudah 17 ular yang kita evakuasi. Nah, ini kenapa? Salah satunya mungkin musim pancaroba itu banyak ya hewan melata itu yang mencari mangsa naik ke daratan, khususnya mungkin salah satu rumahnya yang tidak bersih. Kalau kita lihat misalnya dalam kondisi ini banyak tikus, kalau di rumah itu saya sudah pastikan jamin ular akan masuk. Ini kami berharap masyarakat kalau sudah ada banyak tikus, ya bersihkan rumah dari tikus. Yang kedua, melihara ayam, karena itu kadang-kadang juga ular juga sering masuk untuk mencari mangsanya. Nah, kebanyakan ini hewan piton. Nah, kami berharap juga dalam kondisi pancaroba, hujan yang tidak menentu, seperti yang disampaikan dari BMKG, kalau terjadi banjir di perumahan masyarakat, yang salah satu diantisipasi paling utama adalah kelistrikan. Kita berharap selain kelistrikan ini, kenapa? Apabila ada saja jaringan instalasi listrik ini yang terbuka, itu bisa menyebabkan konsleting dan sampai kalau sudah menyentuh air bisa kesetrum. Nah, ini juga kami berharap ya rumah-rumah jangan sampai nanti begitu rumah sudah masuk dalam banjir kita nonton TV. Jangan. Listrik itu semua dimatikan, paling tidak ya lampu ya sajalah yang penerangan yang bisa kita hidupkan. Satu. Yang kedua, tutup semua rumah-rumah, jangan sampai ada hewan melata yang masuk, karena tidak menutup kemungkinan ular pun bisa masuk dalam kondisi, karena ular ini dia bisa bernafas kurang lebih 15 menit di air. Nah, kalau sudah misal terbawa arus sungai, air bisa masuk ke rumah, ya itu kita tidak bisa jamin. Kalau misalnya masih di dalam kandang, damkar bisa membantu untuk mengevakuasi. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, apabila terjadi banjir segera mungkin untuk melakukan evakuasi, jangan terlalu lama kepada lansia, balita, penyandang disabilitas, dan ibu hamil untuk segera mengungsi. Kalau ketinggian air dimasuk ke dalam rumah itu sudah mencapai 1 meter, amankan surat-surat berharga, termasuk mungkin ya kalau kita memiliki perhiasan segala macam, segeralah pindah ke tempat keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Kami berharap jangan sampai ada kejadian mungkin ya yang kita pastikan tahun lalu ada 2 orang yang tenggelam karena dari Sungai Batanghari. Ya,
dan juga ada kakek-kakek yang stroke yang kita evakuasi menggunakan perahu karet juga. Dan kami berharap juga kalau seandainya di perumahan jangan sampai kita tidak berhati-hati, demikian. Baik, berarti memang kejadian-kejadian yang sudah sempat terjadi sebelumnya ini harus diantisipasi agar tidak muncul di Benar, tahun ini. yang paling penting itu adalah kelistrikan dan hewan-hewan liar, baik. hewan melata ketika terjadi banjir. Baik, ini yang juga harus diwanti-wanti ya Pak ya. Jadi tidak hanya menyelamatkan diri juga, tetapi barang-barang berharga dan lain juga harus sudah mulai diwaspadai. Baik, kita ke BPBD Tanjung Barat, Pak Kalak. Pak Kalak, ini seperti apa nih? Tadi ada pertanyaan yang juga muncul dan juga ini mungkin sama pertanyaan juga untuk Pak Kalak di Kota Sungai Penuh, tapi kita ke Tanjung Barat dulu. Ini melihat bagaimana tadi mitigasi, kemudian juga normalisasi. Apakah sudah ada langkah-langkah strategis Pak? Dan juga apa saja yang sudah dilakukan dengan unsur terkait untuk minimalisasi lebih lanjut? Karena bencana ini bukan sesuatu yang baru, tetapi memang sudah cukup sering terjadi Pak. Kebijakan dari daerah, karena kita kan ada tim koordinasi penanggulangan bencana, tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana menangani bencana ini, baik itu mungkin dari klaster prasarananya, kita melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, baik itu tentang terkait dengan normalisasi, terkim, kemudian juga terkait dengan konservasi lingkungan, ini juga kita melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan infrastruktur logistik. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang menyangkut dengan instansi teknik, kita akan koordinasikan dengan tim penanggulangan bencana yang ada di kabupaten. Kemudian juga terkait dengan edukasi masyarakat, kita melibatkan masyarakat untuk selalu waspada, karena melalui pelatihan-pelatihan. Karena memang mereka yang tinggal di daerah rawan bencana itu harus disiapkan pelatihan-pelatihan, sehingga mereka menyadari bahwa dengan kondisi yang tinggal di daerah rawan bencana, mereka harus siap. Jadi harmonisasi dengan bencana. Nah, kalau kita tidak bisa pindah dari lokasi itu, artinya kita harus siap. Menaikkan barang-barang elektronik ketika bencana, hewan-hewan mungkin peliharaan mungkin diungsikan ketika cuaca kondisi dalam potensi terjadinya hujan sedang maupun lebat. Demikian, baik. Mas. Baik, Bapak, ini terkait dengan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Nabila. Untuk gelombang di sana, memang apakah setinggi itu, apakah ada data terbaru, Pak, kalau untuk per hari ini secara langsung, Pak? Kalau untuk hari ini, gelombang untuk wilayah Pantai Timur, khususnya Tanjung Jambung Barat, masih dalam skala normal ya. Jadi masyarakat untuk yang beraktivitas seperti nelayan, masih melakukan aktivitas. Ada saja kita selalu mengimbau ketika mereka beraktivitas di lautan Pantai Timur Sumatera, khususnya Tanjung Jambung Barat ini, lalu melengkapi dengan alat pelindung diri, life jacket, kemudian juga beberapa alat pelampung yang ada di perahu dan nelayan-nelayan di sini, sehingga mereka lebih nyaman ketika mereka aktivitas di laut. Baik, kita ke Pak Kalak di Kota Sungai Penuh. Pak Kalak, ini juga melihat tadi pernyataan dari penelpon kita Pak Yudi di Telanai. Ada satu kalimat yang memang ini sering sekali disampaikan beliau ketika menelpon kita. Mungkin apakah ada informasi terbaru terkait dengan bagaimana normalisasi sungai yang disampaikan, kemudian apakah ada langkah-langkah lebih lanjut agar memang bencana ini terus bisa diminimalisasi, Pak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di DAS, daerah sungai, Batam Merauke. Tapi walaupun demikian, Pak, kalau untuk karakter masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya, karena di masyarakat yang berada di seputaran DAS, itu masyarakat kita sudah dari bernenek moyang dari yang berada di situ, Pak. Artinya boleh dikatakan sudah sangat berpengalaman dalam hal menghadapi bencana ini. Memang kalau kita mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada, memang masyarakat kita harus ada jaraknya dari DAS tersebut. Tapi walaupun demikian, kita selalu dari BPD Kota Sungai Penuh selalu memberi edukasi kepada masyarakat, selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan khususnya sesuai dengan kebijakan daripada BNPB bahwa BPD Kota Sungai Penuh telah membentuk, khususnya yang masyarakat dan desa-desa yang berada di seputaran DAS, kita membentuk namanya Desa Tangguh Bencana, Destana. Nah, disitulah kita membentuk tim relawan dalam hal penanggulangan bencana. Kalau seandainya terjadi
banjir. Kemudian dalam hal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam pemerintahan Pak Ahmad Zubir selaku wali kota Sungai Penuh, nah beliau telah menyampaikan dan berulang kali beliau menyampaikan bahwa kegiatan yang apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, kegiatan normalisasi sungai, benar adanya bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan direncanakan, bukan direncanakan, informasi yang kita peroleh untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, khususnya di bantaran Sungai Batang Merau, itu akan dilakukan normalisasi di tahun 2025 ini, insya Allah akan dilaksanakan dalam hal untuk salah satu antisipasi pada banjir. Kemudian juga akan dibangun kolam retensi sebagai penampungan awal sebelum salah satu juga untuk ini penanganan banjir. Demikian Pak Akbar. Baik, berarti untuk saat ini memang sudah dilakukan ataupun juga sudah ada rencana untuk melakukan normalisasi, kemudian juga ada aspek-aspek tertentu terkait dengan orang-orang ataupun juga masyarakat yang tinggal di DAS ya Pak, seperti itu. Baik, kita ke Mbak Nabila nih. Mbak Nabila, kalau kita tadi melihat memang perubahan cuaca dan lain-lain, sebenarnya seperti apa nih BMKG terus berusaha untuk memitigasi, kemudian juga memberikan pembaruan informasi dan lain-lain seperti apa Mbak? Selain perakiraan cuaca harian rutin yang kita buatkan, kita juga membuatkan perakiraan bulanan dan itu kami sebarkan ke seluruh BPBD Provinsi Jambi. Jadi di awal bulan kita siapkan semacam press release begitu. Jadi sudah kita sampaikan dari awal jika bulan Januari ini berpotensi banjir dengan kategori menengah, misal seperti itu. Itu sudah kami lakukan. Kemudian untuk tadi Bapak Mustari bilang ada tim ICS ya Pak ya? ICS. Iya betul, itu juga betul. Itu kita juga selalu mengupdate jika ada peringatan dini cuaca. Jadi jika ada potensi hujan lebat, itu kita share ke situ dan ke beberapa grup. Ada juga grup SLCN. Ya, jadi BMKG pernah melakukan sekolah lapang cuaca nelayan. Jadi nelayan-nelayan di pesisir timur Jambi itu sudah masuk ke dalam grup. Jadi kita berasumsi bahwa mereka menerima informasi dari kami dan kami harapkan informasi itu digunakan sebaik-baiknya. Gitu. Baik, berarti memang antisipasi yang sudah dilakukan juga pendekatannya sudah sampai ke nelayan bahkan ya Mbak ya untuk saat ini dan juga masyarakat lainnya. Ini menarik. Kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, tadi juga nih salah satu pernyataan yang sempat disampaikan oleh Pak Yudi selaku penelpon kita adalah normalisasi sungai. Memang ada beberapa sungai tadi Pak Kadis juga menyampaikan sungai-sungai, anak-anak sungai yang ada di Kota Jambi ini cukup sering dibuang sampah seperti ini. Nah, ini jauh nih sebagaimana nih Pak? Sudah ada koordinasi tidak seunsur damkar juga yang lainnya Pak? Untuk Kota Jambi, memang kita sudah ada penerapan peraturan daerah nomor tentang pengelolaan sampah dan itu bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya di luar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu didenda 500.000. Kalau mereka membuang sampah dengan menggunakan kendaraan itu didenda paling tinggi itu 20 juta. Nah, dalam ini kita memang lebih banyak yang tidak terpantau adalah membuang sampah itu di sungai. Nah, di sungai ini memang sulit untuk memantau, tetapi itu dapat dilihat ketika terjadi hujan dan luapan sungai tersebut lari ke Sungai Tembuku ataupun di pintu air dan di situ memang sangat menumpuk sekali sampah. Nah, bukan hanya normalisasi saja, tetapi juga kesadaran masyarakat itu sendiri. Bukan hanya normalisasi, terkait juga bangunan-bangunan yang ada di daerah aliran sungai juga. Terkadang karena memang kita berpikir sekarang ini Kota Jambi belumlah seperti ada banjir bandang. Tetapi kalau luapan Sungai Batanghari itu juga dengan hujan intensitas kurang lebih 6 jam atau sampai 4 jam atau 6 jam, itu pasti akan aliran sungai itu pasti akan kencang. Dan itu bisa akan memakan korban. Bisa saja rumah yang berada di pinggiran daerah aliran sungai itu akan terbawa arus sungai, apalagi rumah-rumah papan. Nah, kami juga selalu memberikan juga informasi juga kepada masyarakat, khususnya dalam kondisi mungkin sungai air lagi naik ataupun banjir, khususnya anak-anak jangan sampai dibiarkan. Ya, orang tua bertanggung jawab untuk menjaga anak-anaknya, apalagi anak balita, ketinggian air sudah sampai 1 meter. Nah, khususnya kami jadi tim penyelamatan juga. Yang kedua juga kami juga kepada lansia juga harus diamankan terlebih dahulu.
Jangan kita memikirkan kapan surutnya, tapi ketika banjir, nyawa itu adalah di atas segalanya. Baik. Dibandingkan dengan harta benda. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kita utamakan, prioritaskan dulu adalah ya 4 aspek manusia, ya disabilitas, ibu hamil, penyandang cacat, dan balita. Baik. Berarti itu yang paling harus diutamakan seperti itu ya, Iya. Pak Kadis ya, adalah bagaimana kita menyelamatkan terlebih dahulu nyawa kita ataupun juga orang-orang yang terkasih sebelum Iya. kita akhirnya melakukan tindakan-tindakan lainnya. Benar. Ini menarik sekali pemirsa, kita akan kembali nanti akan berbincang lagi dengan narasumber kita usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa pembahasan kita terkait dengan topik kita pada hari ini sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan statement ataupun juga penyampaian dari narasumber-narasumber kita. Semoga apapun yang tadi sudah kita diskusikan ini bisa menjadi antisipasi terkait dengan penanganan juga kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi. Untuk yang pertama saya akan persilakan dari Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkhusus di Kota Jambi terkait dengan perubahan cuaca dan hal-hal lainnya, Pak. Baik, kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Jambi, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, khususnya mewakili dari pemerintah Kota Jambi, mengimbau kepada seluruh masyarakat ketika curah hujan yang sangat tinggi untuk dapat memastikan peralatan kelistrikan. Jangan sampai nanti sangat berisiko tinggi kepada nyawa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan melata yang apabila tidak menutup kemungkinan, karena dengan kondisi banjir hewan melata bisa sampai ke rumah mencari mangsa, dan kebersihan rumah juga apabila membutuhkan penyelamatan silakan menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi dengan nomor 0811 7113 113 0741 411 71, dan kami siap melayani 24 jam karena tim personel pemadam kebakaran dan penyelamatan kita standby 65 orang untuk menjaga Kota Jambi pada masyarakat yang membutuhkan khususnya evakuasi. Baik. Dan terakhir, dengan kondisi banjir ini memang ada beberapa wilayah yang memang intensitas hujannya sangat tinggi. Baik. Apabila terendam kurang lebih 1 jam 2 jam, kami berharap untuk mengevakuasi keluarga-keluarga terdekat dulu yang berisiko tinggi terhadap banjir tersebut. Baik, Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Mbak Nabila, boleh apa yang disampaikan kepada masyarakat singkat saja? Ya, baik. Terima kasih. Kami dari BMKG Jambi sudah menyiapkan perakiraan cuaca harian, warning 3 jam, mingguan maupun bulanan. Kami harapkan agar data yang kami sediakan dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dan jika membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa hubungi on duty kami di 0811 7447 110. Kami juga kebetulan nggak mau kalah nih Pak. Kami juga 24 jam Pak. Iya, tapi personilnya cuma 1 orang nih Pak. Iya, semoga informasi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Mbak Nabila, dan kita juga akan mendengarkan closing statement dari 2 narasumber kita melalui via virtual. Pertama saya persilakan dari Kalak BPBD Kota Sungai Penuh, Pak Evan, silakan Pak. Singkat saja. Terima kasih Pak Akbar. Baik, kami himbauan dari BPBD Kota Sungai Penuh untuk masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya yang berada di das aliran Sungai Batam Rawa untuk selalu siap siaga dan memantau tinggi muka air banjir, sehingga dengan demikian kita bisa saling berkoordinasi. Dan silakan masing-masing kades yang berada di kecamatan Tanah Kampung, Ambarawan, Kota Baru untuk saling berkoordinasi dengan tim-tim Destana yang sudah kita bentuk, sehingga kita saling bisa berkoordinasi dalam percepatan dalam melakukan penanganan banjir. Kemudian juga untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah menyiapkan dan TRC, yaitu TRC sungai, TRC drainase dari PUPR, dan juga TRC sampah dari DH. Dan tidak kalah pentingnya, TRC dari BPD juga siap dalam penanganan bencana banjir ini 1x24 jam. Silakan hubungi BPD Kota Sungai Penuh. Demikian. Baik, terima kasih Pak Evan Drianto selaku Kalak BPBD Sungai Penuh yang sudah hadir bersama kami sore hari ini, dan kita akan mendengarkan closing statement selanjutnya dari Kalak BPBD Tanjung Jabung Barat, Pak Zulfikri. Silakan Pak.
menyikapi fenomena alam hidrometeorologi ancaman ini, kita khususnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana ini dengan semangat dan tetap harmonisasi dengan alam. Salam tangguh. Baik, salam tangguh. Terima kasih Pak Zulfikri selaku Caleg BPBD Kabupaten Tanjung Barat dan juga tadi sudah berbincang bersama kami dan juga menyampaikan begitu banyak informasi dan situasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga bencana hidrometeorologi, dan juga Pak Evan dari Kota Sungai Penuh langsung juga. Terima kasih banyak Pak Evan dan juga Pak Caleg dari Tanjung Barat. Semoga sehat selalu dan kita kembali nanti kita akan tunggukan dialog di berikutnya ya Pak ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih Pak Kadis, Pak Mustari dan juga Mbak Nabila selaku kasih dari BMKG sendiri yang sudah memberikan data juga kepada kita. Dan hari ini saudara serta pemirsa kita sudah sama-sama berbincang dan juga berdialog bagaimana situasi, kondisi dan juga waspada terkait dengan bencana hidrometeorologi dan juga terkait dengan penanganannya. Harapannya apapun yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat kita sama-sama implementasikan, saling menjaga dan juga jangan takut untuk memberikan informasi ataupun juga melapor jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Saya Zaid Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.